Assalamualaikum semuanya. Sebelum masuk ke tema vlog kita kali ini, saya mau bilang semangat untuk teman-teman konten kreator, apalagi konten kreator pemula seperti saya. Karena buat konten itu memang benar-benar gak gampang. Perlu waktu, perlu momen yang tepat. Ini saya buat vlog ini vlog hari ketiga. Ya, jadi hanya untuk buat satu vlog ini dari hari ketiga saya coba. Karena memang banyak kendalanya, terutama lingkungan kan, apalagi untuk pemula seperti saya ini hanya bermodalkan satu handphone, apalagi di daerah kawasan padat penduduk, di kos-kosan. Jadi kalau misalnya nanti ada terdengar suara kereta, suara anak kecil atau orang menyanyi, jangan khawatir. Itu bukan mistis dari video saya, bukan sama sekali, tapi itu memang penduduk yang sangat dekat, sangat akrab dindingnya, ya kan, nggak bisa dipisahkan. Jadi harap maklum aja, karena ini hari ketiga saya coba supaya tidak ada suara-suara tuh benar-benar berat, nggak jadi vlognya. Oh iya, apakah ini, coba saya lihat dulu. Oh, udah 1 menit lebih. Nah, kenapa apa? Karena kalau dari YouTube-nya sendiri kan info kalau misalnya di 15 detik pertama itu penontonnya itu tetap bertahan, ya insya Allah seterusnya bakal melihat terus, bahkan sampai habis gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa tonton sampai habis, karena ya saya berharap apa yang saya paparkan, apa yang saya sharekan itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Oke, video kali ini saya akan membahas 10 hal yang dikhawatirkan orang dalam hidup. Nah, tema ini saya ambil ketika saya membuka Instagram saya. Instagram saya ini boleh di follow. Nah, itu saya lihat tahun 2018 ketika saya berada di kereta api. Ya, saya sedang kereta api. Nah, saya itu ada buat tiga hal yang dikhawatirkan, kan? Dari 10 ada 3 hal yang saya dikhawatirkan dalam hidup. Pertama, waktu, multitasking, sama kompetisi. Nah, saya sebenarnya tuh terkejut juga kenapa saya bisa buat seperti itu, kan? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pada lihat Instagram saya, coba nanti di scroll ke bawah, itu nanti ada foto anak kecil sekitar umur 2,5 tahun. Itu foto anak saya sendiri. Nah, disitu saya buat captionnya 10 hal yang dikhawatirkan orang dalam hidup. Jadi ada 3 gambar, dengan setiap gambarnya itu ada satu-satu waktu, kompetisi, sama multitasking. Nah, pas saya baca, saya mikir, kok bisa sebijak ini ya tulisan yang saya buat gitu kan. Saya nggak nyangka. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah pada denger apa yang saya paparkan di sini tentang 3 hal itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah denger atau memang pernah tahu, oh ini nih aslinya ada nih. Nah, gitu kan. Coba boleh komen di bawah ya. Karena saya juga mikir, apa bener yang tulisan saya gitu kan. Tapi memang setahu saya kan, saya terkadang memang ambil kata-kata, tapi penjabarannya itu dari diri saya sendiri. Nah, kalau saya lihat dari yang saya buat itu memang dia seperti pengalaman saya sendiri, kan? Nanti saya cabarin ya, kok saya rasa tapi ada kata-kata yang kok puitis banget gitu kan, kok apakah saya sebijak itu gitu. Oke, yang pertama itu waktu. Nah, kenapa waktu? Karena terkadang kita punya alasan, bilangnya gak punya waktu untuk makan, gak punya waktu untuk tidur, gak punya waktu untuk keluarga, gak punya waktu untuk refreshing aja gak bisa gak punya waktu, bahkan gak punya waktu buat ibadah. Bener gak? Atau ada yang ngerasain? Jujur saya pernah ngerasain seperti itu. Tapi sebenarnya bukan karena gak punya waktu tuh ada gitu kan. Kadang kita tanpa sadar waktu tuh nunggu kita, waktu itu sama dengan kita, berdampingan dengan kita, tapi kita nggak sadar, atau kita tahu, atau kita tuh nggak mau menyadarinya. Nah, kata-kata yang biasa kita bilang adalah sebentar, ntar lagi, nanti dulu,
tunggu dulu. Nah gitu selalu gitu kan, padahal harus dikerjakan tuh sekarang, bukan dulu, bukan entar kan gitu. Ketika kita terdiam gitu kan, kita terdiam baru tahu terasa waktu tuh ada, waktu tuh banyak gitu kan. Ketika bosen mau pulang misalnya, udah jam berapa nih. Teman-teman, mungkin nanti saya akan bacain apa yang saya tulis di Instagram, karena bener saya tuh nggak nyangka saya tuh bisa sepuitis itu gitu kan. Memang bukan berarti bener-bener puitis seperti penyair atau enggak, tapi menurut saya sendiri gitu kan, kok bisa sih gitu kan. Jadi kalau misalnya saya seperti membaca itu karena memang kok bisa saya tulis seperti itu. Gini, contohnya gini, ketika terdiam sendiri baru disadari waktu itu banyak, waktu itu berharga, waktu itu menunggu, waktu itu bersama kita. Ketika senang, waktu terasa sangat cepat. Kenapa buru-buru pergi? Kenapa seperti berlari? Kenapa seperti enggan bersama kita? Kemudian ketika sedih, kita pasti lihat waktu bersama kita. Kita lihat waktu, jam berapa sekarang, kan? Detik berapa, menit berapa. Terus kita simpan dalam handphone kenangan yang pahit, kan? Dengan segala alasan yang kita punya. Itu dia. Kemudian lagi, kalau misalnya sedang mepet, ya sedang mepet, seperti ujian. Nah, tinggal 5 soal lagi, waktu tinggal 1 menit. Seperti berlari, kan? Kita tuh seperti seakan-akan waktu itu meninggalkan kita, gitu kan? Kita kejar, ditinggalkan, kan? Kayak nyiksa kita, gitu. Kemarin kita meninggalkan dia, sekarang dia yang meninggalkan kita, kan? Pas jemput gebetan, tapi lagi macet, kan? Tahu sendiri kalau cewek disuruh nunggu, udah dandan cantik-cantik, udah rapi-rapi, udah manis-manis, udah wangi, gebetannya gak nongol, gitu kan? Apalagi kalau lagi lamaran. Nah, sebenarnya lamarannya bukan lama di yang mau melamar, tapi keluarganya. Dandannya lama, seakan-akan keluarganya yang mau dilamar. Bener nggak? Kan itu contoh, tapi memang pernah saya alamin gitu. Nah, kemudian setelah saya ada buat lagi, saya pakai buku beneran dong, karena saya tuh benar-benar gak tahu kok bisa saya nulis seperti itu. Seperti gini, satu hal yang pasti, apapun yang kita rasakan, waktu selalu bersama kita. Setiap detik seperti detak jantung dan nafas yang selalu kita rasakan. Hargailah waktu. Lakukan saat itu juga apa yang ingin kamu lakukan. Jangan sampai dia terlewat seperti bus angkutan, ketika ditunggu dia nggak muncul-muncul. Pas nolak sedikit, dia melaju tanpa henti. Selalu berpikir positif, tetap semangat. Lakukan yang terbaik versi diri sendiri. Ceritakan hidup karena waktu ada bersama kita. Tuh, bijak banget nggak saya? Saya aja nggak nyangka bisa sebijak itu. Menurut saya ya. Tapi kalau menurut teman-teman sih nggak tahu. Tapi menurut saya itu saya sangat bijak menurut itu. Terus ada lagi, yang kedua, kompetisi, gitu kan. Terus saya mikir, kenapa ya kompetisi saya buat sebagai 10, termasuk salah satu 10 hal yang dikhawatirkan orang. Terus flashback ke diri sendiri, ya kan. Kompetisi, iyalah karena ketika itu saya lagi naik kereta api. Berhubung saya kan memang kerjanya di luar kota, nah jadi saya itu ninggalin keluarga, 2 anak, 1 suami. Nah, insya Allah selamanya 1 suami, dan saya harus seminggu sekali pulang ya, berjumpa dengan mereka di Sabtu sama Minggu, karena memang tuntutan pekerjaan demi kebahagiaan keluarga juga bersama. Karena zaman sekarang kalau cuman mengandalkan 1 orang yang kerjakan, ya tidak bersyukur. Cuman kan selagi masih bisa, dan memang seminggu sekali masih bisa, kenapa enggak gitu kan. Karena basicnya juga dulu sudah kerja sebelum menikah. Nah, jadi ketika di stasiun kereta api itu saya lihat bahwasanya kompetisi itu enggak hanya seperti Olimpiade, SEA Games dan lainnya. Kan setiap apa yang kita lakukan itu adalah kompetisi. Jadi yang saya alamin kemarin tuh seperti ketika saya naik kereta api.
Nah saya belum turun, itu penumpang yang mau naik itu udah rebutan tuh buat naik gitu kan. Nah pintu kereta api tahu sendiri kan. Nah ini bukan pintu kereta api yang kayak seperti KRL ya, apa namanya, MRT ya, MRT, karena di daerah saya juga belum ada MRT. Bukan yang buka sub, enggak, cuma pintu ini, bukan 2, 1 gitu kan. Nah bayangin pintu rumah, seperti pintu rumah, orang mau turun, dia mau naik ya kan. Yang naik dan turun porsi badan tuh beda-beda, ada yang besar, kecil, anak kecil, orang tua gitu kan. Bayangin, situ turun, situ naik, situ turun, situ naik, yang ada senggol-senggolan ya kan, senggol-senggolan. Ternyata apa, ada yang jatuh, ada yang kejepit ya kan. Nah naasnya kecopetan, itu dia. Jadi dari itu saya lihat untuk hal itu aja kita tuh berkompetisi gitu kan, padahal udah diumumin tuh ya kan, harus menduluankan yang turun baru naik. Tapi ya itulah dia, kompetisi selalu ada di samping kita. Nah di sini sebenarnya sih kompetisi itu nggak perlu dikhawatirkan, karena kalau kompetisi itu punya tujuan itu kan baik gitu kan. Nih seperti yang saya tulis kemarin di Instagram saya, kompetisi apa yang baik? Kompetisi banyak-banyakin ibadah, kompetisi berbuat baik, kompetisi menyenangin orang tua, kompetisi banyak-banyakin harta di dunia tapi untuk akhirat kan. Dan memang masih banyak lagi. Nah tapi memang kenyataannya yang kita lihat tuh kompetisinya itu memang ya sebaliknya. Contohnya kompetisi jelek-jelekin orang agak celat alias bullying, bener nggak? Bullying sampai sekarang ya kan, lagi yang viral. Kalau lihat Instagram banyak ya kan. Nah mungkin saya buat vlog ini juga mungkin, tapi ya namanya hidup, nggak ada yang nggak mungkin diceritain oleh orang lain gitu kan, selama masih hidup. Kadang udah meninggal aja juga bisa diceritain kan, dulu si Anu gini. Nah, sudahlah. Nah terus kemudian kompetisi jatuhin orang, bukan ditolak ya, ditolak, tapi terkadang ada juga yang nolak dari mana, pelaminan. Nah bergantian gitu pasangannya itu kan, ya nggak ikhlas gebetan ya, seperti sekarang ya kan. Nah, friendzone, temennya sama siapa, deketnya sama siapa, nyaman sama siapa, di pelaminannya sama siapa ya, namanya jodoh, kita nggak ada yang tahu. Makanya ta'aruf memang lebih bagus ya kan, tapi ta'aruf yang memang searah gitu. Oke. Kemudian di sini ada juga yang saya buat gini kok teman-teman, ada sih yang saya tambah-tambahin ya kan. Nah mendingan supaya kompetisi itu bertujuan dengan baik, hasil dengan baik, kenapa kita nggak buat tahapan atau tulis tentang tujuan itu. Contohnya gini, Dear Diary ya, kayak masa kecil dulu ya kan, Dear Diary, mikes, makes, bla 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 bla, hobi gak betul. Ini Dear Diary, tahapan untuk menang dalam kompetisi kan. Pertama harus punya tujuan yang jelas, kalau bisa lengkap sama RT RW, nomor rumah, gang kecilnya, gang kesenggolnya, kalau bisa selengkap-lengkapnya kan. Kemudian untuk apa tujuan itu dibuat? Kalau misalnya tujuannya hanya untuk yang kejahatan, kriminal, mendingan gak usah kan. Karena nyapik-nyapikin mau berapapun yang dicuri, mau apapun yang dibuat, rugi sendiri. Kesenangan dunia itu hanya sementara, akhirat tujuan akhirnya, bener banget ya kan. Nah kemudian tapi kalau misalnya tujuannya itu restu orang tua ya kan, jadi buat tahapannya buat ya, gue hari ini mau apa ya, gue hari ini mau bantu orang tuanya seperti apa kan, gitu kan. Nah kemudian ketiga tuh harus tahu cara berkompetisi dan syarat berkompetisi. Nah dalam hidup tuh pasti ada syarat dan caranya. Seperti tadi saya naik kereta api kan, kompetisinya tuh seperti apa, syaratnya seperti apa. Oh harus turun dulu. Nah supaya bisa turun duluan, supaya gimana caranya? Oh ketika sudah mendekat, saya berdiri, saya dekati pintu kereta apinya, tapi jangan nempel, dikejepit, jangan, kasih jarak
Jadi ketika pintu terbuka duluan, saya yang turun duluan, ya kan. Jangan ketika misalnya sudah berhenti baru menerobos, kan. Yang luka diri sendiri, bisa jatuh, bisa kesenggol orang. Dan kalau yang kesenggol anak kecil atau yang misalnya lebih kecil badannya, lebih besar, mental.